oleh Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Iya betul, mereka itu ya pergi ke kuburan Yesus untuk meminyaki tubuh Yesus. Tapi apa yang terjadi? Mayat Yesus tidak ada. Aku tahu itu. Kata mereka juga, bahkan mereka melihat malaikat di kuburan Yesus. Iya betul. Nih, saking penasarannya nih, Petrus pergi ke kubur Yesus untuk memastikan berita yang disampaikan oleh wanita-wanita itu. Tetapi Petrus itu hanya melihat kain kafannya saja, sedangkan tubuh Yesus hilang. Makanya muka dia sampai kebingungan seperti itu. Kamu lihat kan? Iya ya, kok mayat Yesus bisa hilang ya? Nah, kata Maria juga, saat Maria datang ke kuburan Tuhan Yesus, dia melihat malaikat dan malaikat itu berkata bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus hidup. Kamu percaya nggak? Iya betul. Kan orang-orang juga udah tahu berita itu. Iya, ini benar-benar peristiwa yang aneh ini. Permisi. Iya. Kalau boleh tahu nih, kalian ini lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget deh. Ini loh Pak, tadi pagi itu ada peristiwa yang aneh. Apakah Bapak ini orang satu-satunya yang tidak tahu peristiwa yang aneh yang belakangan ini di Yerusalem? Bentar. Emangnya ada peristiwa apa ya? Itu loh, Yesus orang Nazaret. Dia itu seorang nabi, Pak. Semua perkataannya dan semua perbuatannya sangat berkuasa menurut pandangan Allah dan pandangan manusia. Iya, tapi sayangnya para imam-imam dan pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Pak, sudah menangkap dia, sudah membunuh dia, bahkan dia disalibkan Pak. Padahal Pak, kami berharap bahwa Yesus akan membebaskan bangsa kami. Tapi hari ini adalah hari ketiga setelah kematiannya di kayu salib. Tapi yang anehnya nih ya Pak, teman-teman kami pergi ke kubur Yesus, tapi mereka tidak menemukan mayat Yesus. Tapi mereka bertemu dengan malaikat, dan malaikat itu bilang bahwa Yesus itu hidup. Aduh, kalian ini lambat banget otaknya ya. Kalian tuh harusnya bisa dong mengerti apa yang para nabi katakan. Kalian ini bodoh atau gimana sih? Mesias itu memang harus menderita dulu untuk mendapatkan kemuliaannya. Gini loh. Sebanyak 30% dari isi Alkitab itu adalah terdiri dari nubuatan dan juga tentang tulisan-tulisan yang menyatakan kejadian yang akan terjadi pada masa mendatang. Alkitab itu bukan hanya firman yang hidup, namun Alkitab juga adalah berisi firman yang berhubungan dengan sejarah, dan itu adalah firman yang sifatnya nubuatan. Di Alkitab, setidaknya ada 65 nubuatan langsung mengenai Mesias yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Jumlah itu akan lebih banyak lagi jika kita menambahkan tipologi, yaitu studi tentang bagaimana ritual upacara-upacara di kitab Perjanjian Lama seperti upacara korban, yakni nubuatan kecil mengenai Yesus. Berikut ini adalah contoh ayat-ayat di Alkitab yang menyatakan secara rinci mengenai kedatangan Mesias. Kejadian 49 ayat 8-12, Mazmur 22 ayat 12-18, Yesaya 53 ayat 3-7, Daniel 9 ayat 2-27, Mika 5 ayat 2, Maleaki 3 ayat 1, Zakaria 9 ayat 9. Nubuatan-nubuatan berikut ini juga berhubungan dengan hal-hal yang begitu rinci dan spesifik mengenai Yesus yang dituliskan sebagai tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Kejadian 49 ayat 10. 1. Ia akan dilahirkan di Bethlehem Yehuda. Mika 5 ayat 1. 2. Dia akan dihina dan dihindari orang, dipukuli, dituduh dengan kepalsuan, namun ia tidak membuka mulutnya untuk membela diri. Yesaya 53 ayat 3-7. 3. Tangan dan kakinya ditusuk, dan bahwa mereka akan membagi-bagikan pakaiannya. Mazmur 22 ayat 12-18. Dan faktanya bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab Perjanjian Lama
digenapi sedemikian tepat dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Hal itu membuktikan bahwa Alkitab adalah wahyu dan ilham Allah. Yesus juga telah dan akan menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh para nabi zaman dahulu dalam hal kematian dan kebangkitannya. Lukas 9 ayat 21-22, Matius 17 ayat 22-23. Kehancuran kota Yerusalem, Matius 24 ayat 1-2. Kedatangannya yang kedua kali, Yohanes 14 ayat 1-3. Dengan demikian, maka bukti dan fakta penjelmaan, kematian, dan kebangkitan Yesus yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab dan sudah digenapinya itu dapat dipastikan bahwa Alkitab itu benar-benar sungguh dapat dipercaya kebenarannya. Nah, jadi begitu. Nah, udahlah, aku mau lanjut jalan lagi. Pak, jangan dulu Pak. Nih, matahari udah terbenam. Mendingan mampir aja ke tempat kita. Ayo, kita mau ke tempat kita. Betul Pak, kita makan malam dulu bersama. Ada cukup roti untuk kita semua. Mari Pak. Bukankah orang yang bersama-sama kita itu Tuhan Yesus? Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika mendengarkan Dia memberitakan firman Tuhan? Iya betul. Kita ceritakan ke teman-teman kita yuk. Ayo, Kita pergi. Iya, ayo. Yesus mengajak murid-muridnya berjalan keluar kota Yerusalem ke arah Betania di sebelah timur di bukit yang disebut Bukit Zaitun. Lalu murid-murid menanyakan kepada Yesus agar ia pada masa ini mau memulihkan kerajaan bagi Israel. Tetapi jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.